Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah kekuasaan yang memaksa kita menyembah selain Allah? Di sebuah negeri kuno, di masa ketika raja menganggap dirinya Tuhan, ada sekelompok pemuda yang memilih mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan keimanan mereka. Kisah ini bukan legenda. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita fiktif belaka, melainkan kisah ini adalah kisah yang pernah benar-benar terjadi. Ini adalah kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kisah yang bahkan disebut sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Mereka dikenal sebagai Ashabul Kahfi atau para penghuni gua. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim. Menurut tafsir Ibnu Katsir, namanya disebut sebagai Dekius atau Dakyanus dalam riwayat-riwayat Israiliyat dan beberapa pengamatan sejarah. Ia memaksa rakyatnya menyembah berhala dan juga tuhan-tuhan yang diyakini kala itu. Siapa yang menolak, dihukum. Di tengah kota berdiri patung-patung besar. Asap dupa memenuhi udara. Rakyat tunduk dalam ketakutan. Namun, di antara mereka ada 6 pemuda bangsawan. Mereka bukan rakyat biasa. Mereka adalah pemuda terpandang, berilmu, terhormat, dekat dengan istana. Tetapi hati mereka gelisah. Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka." Surat Al-Kahfi ayat 13. Suatu hari ketika Raja Dekius atau Dakyanus mengumpulkan seluruh rakyatnya ke dalam istana untuk menyembah berhala dan patung-patung yang ada dalam istana tersebut, mereka dipaksa untuk menyembahnya. Di saat yang bersamaan, Raja juga mengundang ke-6 pemuda tersebut ke dalam istananya, karena dalam sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka adalah penasihat Raja. Di saat yang mencekam itu, Raja meminta mereka, yaitu ke-6 pemuda tersebut, untuk menyembah berhala dan patung-patung yang ada dalam istana tersebut, di mana patung itu dianggap sebagai Tuhan. Dalam beberapa kutipan sejarah yang ada, bahwa Raja juga memerintahkan ke-6 pemuda tersebut untuk menyembah dirinya, yaitu menyembah Raja. Hal itu dilakukan agar rakyat melihat bahwa Raja tersebut berkuasa dan menjadi contoh bagi rakyatnya bahwa penasihat-penasihatnya tersebut harus menuruti perintahnya, dengan maksud agar rakyat percaya bahwa perintah Raja harus dilaksanakan. Namun di tengah-tengah kejadian yang mencekam itu, ke-6 pemuda soleh tersebut mengatakan kalimat yang tak terduga, di mana ketika Raja memerintahkan mereka untuk menyembahnya dan juga berhala-berhala tersebut, salah seorang pemuda dari ke-6 pemuda tersebut maju dan berdiri tegak di hadapan Raja, sambil berkata dengan suara yang mengguncang langit, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia." Ketika salah seorang dari pemuda itu sudah mengatakan hal itu, maka kelima dari kepemuda soleh itu juga mengatakan hal yang sama. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Mendengar ke-6 penasihat kepercayaan yang mengatakan kalimat itu, seketika itu Raja langsung murka terhadap mereka. Meskipun mereka merupakan penasihat Raja yang sangat dipercaya, namun Raja tidak akan segan-segan akan menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Kemudian ke-6 pemuda ini dipenjara oleh Raja. Pada saat malam hari, ada salah seorang prajurit Raja kala itu yang menjaga area penjara tersebut. Prajurit Raja itu merasa kagum dan juga keheranan. Ia kagum akan pendirian mereka yang tetap menyembah Tuhan langit dan bumi, bahkan rela menentang perintah Raja. Dia juga keheranan kenapa mereka lebih memilih Tuhan yang belum pernah mereka lihat dibanding kenikmatan dan kemewahan yang akan diberikan kepada mereka. Karena kekagumannya itu, prajurit tersebut membebaskan ke-6 pemuda tersebut untuk kemudian segera melarikan diri dari tempat itu. Dan prajurit tersebut mengorbankan dirinya demi melindungi ke-6 pemuda yang hendak melarikan diri. Menurut sebagian riwayat tafsir, ketika ke-6 pemuda ini melarikan diri, mereka bertemu seorang pemuda penggembala. Ia bukan bangsawan, ia hanyalah pemuda sederhana, namun imannya sama kuatnya. Dan bersamanya seekor anjing setia. Dalam sebagian riwayat, anjing itu bernama Kitmir. Anjing itu mengikuti mereka, diam, seakan memahami bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Kini mereka berjumlah 7 dan 1 anjing. Allah menyebutnya, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di pintu gua.
Surat Al-Kahfi ayat 18. Mereka tiba di sebuah gua. Nafas mereka terengah-engah. Ketakutan bukan karena mati, tetapi karena takut akan kehilangan iman mereka. Di dalam gelapnya gua, mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan siapkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami." Surat Al-Kahfi ayat 10. Dan saat itulah Allah menjawab doa mereka. Bukan dengan bala tentara, bukan dengan mukjizat yang mengguncang kota, tetapi dengan tidur. Allah menidurkan mereka. Allah berfirman, "Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama bertahun-tahun." Surat Al-Kahfi ayat 11. Dan pada ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9. 300 tahun menurut hitungan matahari, 309 menurut hitungan bulan. Tubuh mereka dibolak-balik agar tidak rusak. Mata mereka tampak terbuka, seakan terjaga. Siapapun yang melihat, pasti lari ketakutan. Waktu terus berjalan, raja zolim itu mati. Generasi berganti, kerajaan runtuh. Tetapi di dalam gua, mereka tetap tertidur. Suatu hari Allah membangunkan mereka. Mereka saling bertanya, "Berapa lama kita di sini? 1 hari atau setengah hari?" Mereka tidak tahu bahwa 309 tahun telah berlalu. Salah seorang dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan koin perak kuno di tangannya. Namun ketika ia masuk kota, ia terdiam. Tidak ada patung, tidak ada penyembahan berhala. Orang-orang kini menyembah Allah. Dan ketika koin itu diperlihatkan, orang-orang gempar. Kisah mereka menyebar cepat. Allah berfirman, "Dan demikianlah kami perlihatkan mereka agar manusia mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Mereka menjadi bukti nyata bahwa Allah mampu membangkitkan manusia setelah mati. Dan setelah tugas itu selesai, Allah mewafatkan mereka kembali. Ashabul Kahfi bukan tentang jumlah mereka, bukan tentang nama anjingnya, tetapi tentang iman. Tentang pemuda yang berani berkata, "Rob kami adalah Rob langit dan bumi." Di zaman apapun, iman akan selalu diuji. Dan seperti mereka, Allah akan selalu menjaga hambanya yang menjaga imannya. Demikian kisah yang kami sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam kisah yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan dan khilaf berasal dari manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.